Hai, apa kabar? Jumpa lagi dengan Nami Movie. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah alur film berjudul Let Me In. Film ini mengisahkan tentang seorang bocah pendiam yang sering menjadi korban kenakalan teman-teman di sekolahnya. Namun, apa yang terjadi saat suatu hari ia berteman dekat dengan seorang gadis misterius yang baru saja pindah di dekat rumahnya? Film dibuka dengan memperlihatkan beberapa mobil polisi yang sedang mengawal sebuah ambulan, di mana para petugas medis sedang berusaha untuk memberikan pertolongan pada seorang tersangka kriminal berusia sekitar 50 tahun yang mengalami luka bakar cukup hebat di sekitar wajahnya akibat siraman air keras. Di rumah sakit, seorang polisi memberikan kertas dan pulpen untuk pria tersebut menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sang polisi. Kemudian tak lama polisi itu mendapatkan telepon dari resepsionis di lantai dasar yang memberitahukan bahwa ada seorang gadis kecil yang mengaku sebagai putri dari tersangka kriminal tersebut. Namun belum selesai dengan teleponnya, tiba-tiba terdengar suara jeritan seorang perawat. Pria tersangka kriminal itu ternyata memutuskan untuk bunuh diri dengan meninggalkan pesan bertuliskan, "Abby, maafkan aku." 2 minggu sebelumnya, seorang anak laki-laki bernama Owen duduk seorang diri di taman bermain sekitar rumahnya. Tak lama sang ibu memanggil untuk memintanya makan malam. Owen adalah anak pendiam dan tak memiliki teman, hingga dia seringkali dibully oleh temannya yang bernama Kenny dan kelompoknya. Owen kini tinggal hanya bersama sang ibu karena kedua orang tuanya sudah berpisah, dan Owen seringkali mendengar ibu dan ayahnya bertengkar di telepon, dan itu membuat Owen merasa tak nyaman berada di rumah. Owen seringkali berlagak menjadi penjahat di depan cermin, dan Owen memiliki kebiasaan mengintip tetangga-tetangganya melalui teropong miliknya, hingga kemudian Owen melihat seorang pria tua membawa koper besar berjalan bersama dengan seorang gadis tanpa alas kaki. Ternyata mereka orang baru yang pindah tepat di samping rumah Owen. Kondisi ketidaknyamanan di sekolah dan di rumah membuat Owen lagi-lagi berlagak sedang marah pada sebuah pohon yang diimajinasikannya sebagai manusia. Kemudian datanglah gadis tanpa alas kaki yang Owen lihat kemarin malam. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Abby. Tak banyak yang mereka bicarakan. Owen hanya mengatakan bahwa ia tinggal di sebelah rumah Abby. Setelah Abby pergi, kemudian muncul seorang pria tua yang Owen kenali sebagai ayah Abby. Ia seperti hendak pergi ke suatu tempat dengan tas yang dibawanya. Di supermarket, pria tua itu terlihat sedang menunggu sesuatu, lalu masuk ke dalam sebuah mobil milik seseorang. Dan kemudian pria itu membunuhnya, lalu mengambil darahnya dan menampungnya ke dalam botol. Namun botol itu terjatuh hingga menyebabkan semua isinya terbuang sia-sia. Sesampainya di rumah, seseorang dengan suara berat memarahi pria tua itu akibat kecerobohannya. Dan semua percakapan itu cukup jelas didengar oleh Owen yang sedang berada di balik tembok kamarnya. Di aula sekolah, Owen beserta murid-murid yang lain dikumpulkan. Ternyata korban pembunuhan semalam adalah alumni sekolah tersebut. Malamnya Abby kembali mendekati Owen yang sedang duduk sendirian. Owen sempat bertanya apakah Abby tidak merasa dingin karena tak memakai alas kaki dan juga mantel. Abby menceritakan bahwa ia sudah lama tak pernah merasakan dingin. Kemudian Abby terlihat tertarik dengan mainan Rubik yang dipegang oleh Owen. Dan sebelum pulang, Owen pun dengan baik hati meminjamkannya kepada Abby. Kemudian tiba-tiba Abby merasakan sakit perut yang luar biasa, hingga dia pun juga bergegas pergi. Lalu di sebuah terowongan dekat sungai, terlihat seorang pria yang mendekati gadis kecil yang terdengar menangis kesakitan. Pria tersebut lalu menolongnya dan menggendongnya untuk mengantarkannya pulang. Namun kemudian
Ternyata Abby adalah seorang vampir dan sekarang ia sedang kelaparan hingga terpaksa memangsa seorang manusia. Karena beberapa hari lalu, pria tua yang tinggal bersamanya gagal membawa pulang darah manusia untuk makanannya. Namun setelah mengetahui Abby kembali berulah, pria tersebut pun dengan kesal marah terhadap Abby karena ia harus membereskan akibat perbuatan Abby tersebut. Pria tua itu pun segera kembali ke tempat jasad pria tadi berada dan segera menghilangkan jejaknya dengan menenggelamkannya ke sungai. Paginya sebelum berangkat sekolah, Owen terlihat senang menemukan Rubik miliknya yang telah berhasil diselesaikan oleh Abby. Saat malam, Owen dan Abby kembali bertemu. Kali ini penampilan Abby terlihat lebih cantik dengan menggunakan sepatu layaknya manusia normal. Owen akhirnya mengetahui bahwa Abby seusia dengannya, yakni 12 tahun. Namun Abby sudah lupa kapan tepatnya ia berulang tahun. Meskipun Owen sempat heran dengan pernyataan Abby tersebut, tapi Owen tak terlalu menghiraukannya. Esoknya di sekolah, Owen dengan semangat menyalin kode Morse yang ingin ia berikan kepada Abby agar bisa berbincang di balik tembok rumah mereka. Kenny yang tak rela saat melihat ada kebahagiaan di raut wajah Owen langsung memiliki niat jahat untuk menyakiti Owen lagi. Akhirnya selesai jam sekolah, Kenny dan kelompoknya mendatangi Owen yang sedang berada di toilet. Owen yang kini rutin bertemu dengan Abby setiap malam, lalu memberikan kode Morse yang telah ia tulis di sekolah tadi pagi. Abby lalu menanyakan luka yang ia lihat di pipi Owen. Owen menjawab bahwa luka itu akibat teman-temannya. Abby lantas meminta Owen untuk mencoba melawan mereka. Namun Owen mengatakan bahwa ia tak mungkin melawan Kenny dan teman-temannya karena ia hanya seorang diri. Abby lantas menjawab, bila Owen harus melawan lebih keras lagi. Jika masih tak berhasil, maka Abby berjanji akan membantu Owen. Owen dan Abby yang kini makin dekat, kemudian mengajak Abby pergi ke tempat hiburan. Ia lalu membelikan Abby sebuah permen. Abby yang tak enak hati jika menolaknya, lantas memakan permen yang dibelikan oleh Owen untuknya. Namun karena Abby tak mungkin menelannya, akhirnya Abby terpaksa memuntahkan permen tersebut. Abby lantas meminta maaf kepada Owen karena takut mengecewakannya. Namun Owen yang justru mengkhawatirkan kondisi Abby lalu memeluk Abby dan mengatakan tak ingin Abby sakit. Lalu Owen mengatakan bahwa ia sangat menyayangi Abby. Setibanya di rumah, Abby melihat pria tua yang hidup bersama dengannya selama ini sedang bersiap-siap mencari darah manusia untuknya. Abby sebenarnya merasa iba dengan pria tua itu karena harus menanggung beban hidup Abby yang tak normal. Seperti biasa, pria tua itu terlihat sedang menunggu seseorang yang sekiranya bisa dijadikan korban selanjutnya. Dengan cara yang sama, ia kemudian diam-diam masuk ke dalam mobil calon korbannya. Sialnya di tengah perjalanan saat di pompa bensin, pria tua itu tertangkap basah oleh teman dari pemilik mobil tersebut. Setelah berhasil melumpuhkan korbannya, ia pun bergegas kabur. Namun mobil yang dikendarainya harus tertabrak oleh mobil lain yang sedang melintas. Sadar bahwa cepat atau lambat dirinya akan tertangkap, pria tua itu lantas memutuskan menyiram wajahnya dengan menggunakan air keras yang dibawanya. Ia berharap agar polisi tak bisa mengidentifikasi jati dirinya, dan itu semua dilakukan demi keselamatan Abby. Sementara itu, Abby yang sedang berada di rumah mendengar sebuah siaran radio yang melaporkan tentang penangkapan seorang tersangka kriminal yang tertangkap dalam keadaan terluka parah akibat siraman air keras. Dan sekarang ia sedang dibawa ke sebuah rumah sakit oleh pihak kepolisian. Abby yang mendengar hal itu langsung bergegas ke rumah sakit. Mengaku sebagai putri dari tersangka kriminal itu, Abby lantas diberitahu di lantai mana ayahnya dirawat.
Namun Abby menolak ketika sang perawat hendak mengantarnya. Abby pun lalu pergi dan dengan kemampuannya ia pun dengan mudah memanjat tembok luar rumah sakit untuk menemui pria tua tersebut. Sesampainya di sana, Abby hanya bisa menatap pria tua tersebut dengan rasa iba. Tak lama pria tua itu pun menghampiri Abby dan memberikan isyarat bahwa sekarang adalah waktunya ia akan pergi. Dan ia pun memutuskan menyerahkan akhir hidupnya untuk Abby. Sementara itu, polisi yang sedang berjaga di luar kamar tiba-tiba dikejutkan oleh suara jeritan seorang perawat. Pria tua itu ternyata telah bunuh diri. Dengan mulut yang masih dipenuhi darah, Abby lantas menemui Owen di kamarnya. Abby meminta Owen untuk menutup matanya dan tak ingin Owen melihat dirinya. Saat itu Owen lantas meminta Abby untuk menjadi pacarnya. Namun Abby mengatakan bahwa ia bukanlah seorang gadis dan ia ingin hubungannya dengan Owen berjalan seperti sekarang tanpa ada ikatan apa-apa. Paginya Owen menemukan sebuah pesan yang ditinggalkan oleh Abby. Ia mengatakan bahwa ia harus pergi jika ingin tetap hidup. Hari itu guru olahraga Owen mengadakan kegiatan olahraga hoki di atas sungai yang membeku. Kenny yang melihat kesempatan untuk mengganggu Owen kembali, lantas mendekati Owen yang sedang seorang diri. Kenny mengancam akan mendorong Owen ke dalam sungai. Namun Owen kali ini tak tinggal diam. Ia pun langsung memukul Kenny dengan tongkat yang dipegangnya. Kenny lalu berteriak kesakitan, tapi belum sempat yang lain menolongnya. Tiba-tiba dari arah lain terdengar suara teriakan seorang murid perempuan. Mereka menemukan mayat yang membeku menyembul dari dalam sungai. Lalu di sekolah, Owen dan ibunya pun dipanggil atas perbuatannya yang telah melukai Kenny. Karena selama ini Owen dianggap sebagai anak yang berperilaku baik, perbuatan Owen pun dimaafkan. Kemudian polisi yang sudah mengetahui identitas pria tua yang tewas bunuh diri di rumah sakit mendatangi rumah Owen untuk menyelidiki latar belakangnya. Setelah selesai, polisi tersebut pun melanjutkan penyelidikannya dengan mendatangi rumah Abby. Namun karena tak ada jawaban, polisi itu pun akhirnya pergi. Malam itu Owen yang kembali bertemu dengan Abby dan menceritakan bahwa ia telah berhasil melawan Kenny. Abby pun tersenyum dan memuji keberanian Owen. Lalu Owen mengajak Abby ke suatu ruangan di gudang kosong, tempat yang sering ia gunakan untuk menyendiri. Di sana Owen mengajak Abby untuk saling berjanji bahwa mereka akan seterusnya berteman. Owen pun meminta Abby untuk memejamkan matanya. Owen langsung mengeluarkan sedikit darah dari jarinya. Namun saat Abby melihat tetesan darah Owen di lantai, Abby tak mampu menahannya. Seketika Abby pun langsung berubah dan langsung melarikan diri karena tak ingin menyakiti Owen. Abby lalu memilih orang lain menjadi korbannya yang merupakan tetangga rumah Owen yang saat itu sedang berjalan bersama suaminya. Owen yang bingung tak tahu harus berbuat apa, lantas mencoba untuk bertanya pada ibunya. Tapi karena melihat sang ibu terlelap karena mabuk, Owen pun lalu menelpon ayahnya dan bertanya, apakah seorang manusia bisa berubah menjadi iblis? Mendengar pertanyaan Owen yang aneh, di telepon sang ayah lantas memaki mantan istrinya telah mempengaruhi pikiran Owen. Sang ayah pun langsung menutup teleponnya setelah ia berjanji akan segera menemui Owen. Owen lalu menangis karena merasa tak ada yang peduli lagi dengannya. Ia pun memutuskan untuk menyelesaikan semuanya seorang diri. Owen lalu menemui Abby dan bertanya apakah ia seorang vampir. Abby pun tak membantahnya. Ia menjelaskan bahwa ia harus meminum darah manusia agar bisa bertahan hidup. Dan ketika dirinya berusia 12 tahun, ia tak pernah bertambah tua hingga saat ini. Owen lantas melihat sebuah foto tua yang menampilkan potret Abby bersama dengan seorang anak laki-laki yang mirip dengan pria tua yang selama ini dikenal Owen sebagai ayah Abby. Owen lalu bergegas keluar sambil berkata
bahwa ia tak ingin lagi berteman dengan Abby. Di rumah sakit, polisi menemui suami korban Abby semalam. Polisi hendak memastikan apakah pelaku benar berusia anak-anak dan berambut pirang serta tak beralas kaki. Lalu polisi itu pun menunjukkan sebuah sketsa wajah tersangka kriminal yang bunuh diri beberapa waktu lalu. Suami korban pun mengenali sketsa wajah tersebut yang merupakan pendatang baru di lingkungan apartemennya. Tanpa disadari oleh siapapun, ternyata korban penyerangan Abby semalam kini telah berubah menjadi vampir dan sedang menghisap darahnya sendiri. Kemudian seorang perawat masuk tanpa menyadari sesuatu sedang terjadi, langsung membuka tirai jendela kamar tersebut, dan seketika tubuh perempuan vampir baru itu pun langsung terbakar. Kemudian giliran Abby yang menemui Owen. Akhirnya mereka pun berbaikan karena Owen sadar bahwa Abby lah satu-satunya orang yang saat ini dekat dengannya dan mampu memahami dirinya. Karena Owen tahu bahwa kini Abby hanya sebatang kara, malamnya pun Owen menemani Abby di rumahnya. Owen tertidur di sana hingga pagi. Saat terbangun, Owen membaca pesan dari Abby yang mengatakan bahwa kini ia sedang bersembunyi di kamar mandi untuk berlindung dari cahaya matahari. Tak lama terdengar seseorang mengetuk pintu rumah Abby. Ternyata polisi itu kembali untuk melanjutkan penyelidikannya. Karena tak kunjung dibukakan pintu, polisi itu pun lalu mendobrak pintu rumah Abby, di mana Owen kini sedang bersembunyi di dalamnya. Polisi itu pun masuk ke tiap-tiap ruangan di rumah Abby. Lalu ia menemukan Abby yang sedang tertidur di bawah tumpukan selimut. Owen pun lalu mencegah polisi itu saat membuka sekat jendela yang menghalangi cahaya matahari. Namun Owen tak bisa berbuat apa-apa saat Abby bertindak mengikuti instingnya untuk melindungi diri. Abby tahu bahwa ia tak bisa lebih lama lagi di sana. Kemudian Abby mengatakan bahwa ia harus segera pergi dari kota itu. Malamnya Owen tak bisa menahan air matanya saat ia harus menyaksikan kepergian Abby. Hari-hari berlalu, Owen mencoba menjalani kembali aktivitasnya seperti biasa. Saat kelas renang, Kenny dan kelompoknya berencana ingin membalas dendam atas perbuatan Owen yang telah melukai Kenny. Dibantu oleh kakaknya, Kenny dan teman-temannya mengalihkan perhatian murid lain dan guru olahraga mereka untuk keluar dari arena kolam renang. Mereka memaksa Owen untuk menahan nafasnya di dalam air selama beberapa menit. Saat Owen sudah mulai kehabisan nafas, tiba-tiba Abby menepati janjinya untuk membantu Owen. Ia muncul menyelamatkan Owen. Setelah kejadian itu, terlihat Owen pergi meninggalkan kota dengan membawa serta sebuah kotak kayu besar di mana Abby berada di dalamnya. Film pun selesai.